Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Wah, Bang Sam, kayaknya Bang Sam hari ini happy banget nih. Kenapa nih? Ya, Abang Sam happy banget karena bisa bertemu kembali di ibadah hari Minggu bersama adik-adik, kakak. Iya, Kak Rinda juga happy banget. Akhirnya bisa kembali lagi kita ketemu ya Bang ya sama adik-adik melalui ibadah online ini. Nah, kalau gitu adik-adik di rumah juga pasti happy juga dong kayak kita ya Bang? Iya dong. Nah, kalau gitu adik-adik udah siap untuk memuji Tuhan bersama? Bang Sam, Kalau benar gitu, nggak? mari kita bangkit berdiri, Kak. Oh iya. Mari kita bangkit berdiri adik-adik. Kita bangkit berdiri, kita mau puji Tuhan, kita nyanyikan lagu Bersuka di Dalam Tuhan. Semuanya yang semangat ya, ikutin gerakan Kak Rita sama Bang Samuel. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Senyumnya mana? Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah. Biar lebih semangat kita ulang sekali lagi ya. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka cita, mari bersuka citalah. Sebelum kita mulai ibadah kita, anak-anak Amang ajak berdiri. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita berdoa. Ikuti doa yang Amang ucapkan. Ya Allah, kuatkanlah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Anak-anakku, duduk kembali. Anak-anak sekolah minggu, kita sama-sama mengucapkan hukum Tuhan dari titah keempat. Titah keempat. Ingat
dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikian bunyi hukum Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, bagaimana adik-adik? Masih semangat? Masih. Nah, habis ini kita akan menyanyikan lagu yang gerakannya seperti ini, Kak. Apa nih, Kak? Apa ya? Apa itu? Gerakan apa itu? Masih ada yang ingat? Adik-adik ada yang tahu nggak Bang Samuel tuh meragain apa itu ya? Ini besar, kecil, terus ini pendek, ini tinggi. Terus lagu apa ya? King Kong ya? King Kong. Lain, kita akan menyanyikan lagu Big or Small. Oh, Big or Small. Oke deh. Oke, kita mau nyanyi lagu Big or Small. Adik-adik bangkit berdiri ya. Ikutin gerakan Kak Arita sama Bang Samuel lagi. Semangat. Ikutin gerakan Kak Arita sama Bang Samuel ya. Yang semangat. Big or small? Big or small, short and tall, semua diciptakan
siap berdiri. Anak-anak sekolah minggu, kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman di hadapan Tuhan. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Anak-anak duduk kembali. Nah, adik-adik, kan ini ada Karinta, ada Bang Samuel. Terus sebenarnya tuh minggu ini tuh ada satu guru lagi loh Bang yang akan muncul di ibadah online kita hari ini. Siapa? Penasaran nggak siapa? Yaitu Bang Rudi. Bang Rudi akan membawakan firman adik-adik. Jadi Bang Rudi yang akan bawain cerita firman Tuhan hari ini. Pasti seru banget ya Bang Samuel ya? Betul. Iya seru banget, kakak tadi udah nguping-nguping lah ini persiapannya Bang Rudi, itu ceritanya bagus banget. Jadi sebelum kita mendengarkan firman dari Bang Rudi, mari mau kita mengajak adik-adik untuk bernyanyi. Kita mau nyanyi lagu Firman Tuhan Ku Dengar sambil kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Siapin Alkitabnya ya. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi ya. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Selamat pagi adik-adik, ketemu kembali dengan pembacaan firman Tuhan dan kita sama-sama untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dari Lukas 9 ayat 28 sampai 36 dengan perikop berjudul Yesus dimuliakan di atas gunung. Sudah ketemu adik-adik? Lukas 9 ayat 28 sampai 36. Sebelumnya mari kita berdoa dulu. Kita berdoa. Tuhan Allah yang bertahta di kerajaan sorga, kami mengucap syukur kalau pada kesempatan hari ini kami boleh bersekutu dengan Engkau. Kami telah menyanyi, berdoa, dan tiba saatnya untuk mendengarkan, merenungkan sebagian dari firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami mau mendengar dan mempelajari firman-Mu. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Baik adik-adik, akan Abang bacakan buat kita dan adik-adik di rumah boleh mengikutinya. Kita mulai ya. Lukas 9 ayat 28 sampai 36. Demikian firman Tuhan. Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa,
rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya, dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat. Baik adik-adik, di dalam kehidupan kita banyak hal yang berubah, banyak terjadi perubahan. Contoh saja yang paling sederhana dan sekarang kita hadapi, yaitu perubahan hidup kita karena adanya apa? Iya, pandemi corona. Apa perubahannya adik-adik? Ya, pertama, dulu kita sekolah harus ke gedung sekolah. Sekarang kita sekolah online. Dulu kita sekolah minggu datang ke gereja. Sekarang sekolah minggu online. Dan banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi. Dulu kita kalau mau ke mall, mau makan di restoran, gampang saja. Sekarang tidak segampang itu, sudah dibatasi. Dulu kita bebas bernafas dengan sembarangan atau dengan menghirup dimanapun. Sekarang semua diwajibkan pakai masker. Banyak sekali perubahan. Nah adik-adik, melalui pembacaan kita pada hari ini ada perubahan yang mau kita pelajari, yaitu perubahan yang terjadi dari Tuhan Yesus. Apa perubahan yang terjadi di dalam kehidupan Tuhan Yesus yang mau kita pelajari? Baik, kita akan melihat ayatnya yang ke-29. Apa itu? Yang pertama, Yesus berubah menjadi terlihat kemuliaannya. Kita baca ayat 29. Ketika Yesus naik ke atas gunung dan berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Pakaiannya, wajah Yesus berubah putih berkilau-kilauan. Adik-adik, seperti kebiasaan Yesus, kalau mau berdoa bersaat teduh, Yesus pergi ke tempat yang sunyi. Dulu Yesus dalam kisah sebelumnya, Yesus pergi ke Taman Getsemane. Yesus menyingkir dari keramaian dan pergi berdoa di tempat-tempat yang sunyi. Bahkan Yesus pernah berkata, "Jikalau kamu mau berdoa, tutuplah pintu kamarmu supaya kita hening teduh menghadap Tuhan." Nah hari ini dalam pembacaan kita, Yesus pergi ke atas gunung, ke tempat yang sunyi, ke tempat yang tidak ada gangguan. Dia berdoa, merendahkan hatinya, dan berdoa kepada Tuhan. Pada waktu Yesus berdoa, apa yang terjadi? Dikatakan di dalam firman kita pada hari ini, wajah Yesus berubah menjadi putih berkilauan. Artinya apa adik-adik? Ada perubahan yang terjadi pada diri Yesus. Bukan hanya wajah Yesus, tetapi dikatakan pakaiannya menjadi putih berkilauan. Nah, ketika Yesus berdoa, ketika Yesus merendahkan hatinya, maka Tuhan meninggikan dia dan memberikan kemuliaan yang daripada Tuhan Allah kepada Yesus pada waktu Yesus berdoa. Itu yang pertama adik-adik. Baik, yang kedua, apa yang bisa kita pelajari adik-adik?
Yang kedua adalah ayatnya yang ke-33. Kita baca sama-sama ayatnya yang ke-33 tadi. Kata murid-murid berkata, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini." Jadi ada perubahan yang kedua, bukan pada Yesus lagi, tetapi pada murid-muridnya. Apa itu? Dari keadaan semula menjadi keadaan yang sangat bahagia. Mereka berkata, "Guru, betapa bahagianya kami hadir di tempat ini." Nah, adik-adik, rupanya perjumpaan dengan Tuhan, perjumpaan dalam hadirat Tuhan bisa membawa perubahan dari keadaan yang sedih menjadi keadaan yang bahagia. Contohnya terjadi pada murid-murid Tuhan. Mereka berkata, "Betapa bahagianya kami hadir di tempat ini." Nah, adik-adik, kita harus belajar dari murid-murid ini. Bagaimana mereka menunjukkan kebahagiaannya. Bukan hanya melalui kata-kata, tetapi di ayat berikutnya mereka mewujudkannya atau mereka melakukannya melalui tindakan. Apa kata muridnya? Kita baca ayat selanjutnya. "Guru, kami akan membuat 3 kemah, 1 untuk guru dan 1 lagi untuk 2 nabi yang hadir bersama Yesus, yaitu Nabi Musa dan Elia." Jadi kebahagiaan mereka itu bukan hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan tindakan nyata, yaitu meminta untuk membuat kemah buat mereka, yaitu Yesus, Elia, dan Nabi Musa. Nah, adik-adik, kita juga bisa merasakan kebahagiaan melalui perjumpaan kita dengan Yesus. Bagaimana kita mau berjumpa dengan Yesus? Banyak cara. Bisa jadi melalui doa, ajak bapak mamanya untuk berdoa, melakukan saat teduh bersama, bahkan melalui nyanyian, puji-pujian. Setiap hari kita bisa bertemu dengan Tuhan. Nah, harapannya seperti murid-murid, kita pun mengalami kebahagiaan bertemu dengan hadirat Tuhan. Yang ketiga, apa yang bisa kita pelajari adik-adik? Ayatnya yang ke-35. Kita baca sama-sama. "Terdengarlah suara Tuhan dari awan itu yang berkata, 'Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia.' Dari balik awan itu terdengar suara Tuhan yang berbunyi, 'Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia.'" Murid-murid itu mendengar suara itu. Mungkin itulah gunanya Yesus membawa 3 muridnya, supaya ada orang yang menyaksikan, ada orang yang mendengar bahwa itu adalah suara Tuhan. Apa yang bisa kita pelajari adik-adik? Ini membuktikan bahwa Yesus itu yang adalah anak-anak Allah benar-benar adalah Tuhan. Karena Tuhan sendiri yang berkata, "Inilah anakku." Di bagian lain dikatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan." Baik adik-adik, kita pun ingin pada hari ini berubah untuk mengenal Yesus, bahwa dia sungguh-sungguh anak Allah. Dia adalah sungguh-sungguh Tuhan yang mendapat kemuliaan dari Allah Bapa. Baik adik-adik, apa yang bisa kita pelajari pada hari ini? Ada 3 hal yang mau kita pelajari pada firman hari ini. Yang pertama adalah kita ingin belajar satu hal, bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah anak Allah, dan itu dikatakan langsung oleh suara Allah yang keluar dari awan yang hadir pada saat itu. "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan," dan perintah Tuhan, "Dengarkanlah dia." Hari ini adik-adik, kita ingin sama-sama berubah. Kita ingin mengakui Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita sama-sama. Mari kita dengarkan dia, dan kita mengaku bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah harapannya kita ingin mendapatkan kebahagiaan dalam perjumpaan dengan Tuhan. Lihat itu murid-murid. Mereka mengatakan, "Kami merasa bahagia hadir di tempat ini." Harapannya adik-adik, walau masa pandemi banyak kejadian yang tidak kita inginkan. Kita tidak bisa lagi bertemu dengan saudara, kita tidak bisa lagi bertemu dengan teman-teman. Bisa jadi membawa kita dalam kesedihan, membawa kita ke dalam keadaan yang
Aduh, kenapa ini bisa terjadi? Kenapa ini Tuhan? Baiklah kita datang ke hadirat Tuhan supaya kita sama-sama mendapatkan kebahagiaan seperti murid-murid yang merasa bahagia. Tidak hanya cukup merasa bahagia, tetapi baiklah kita tunjukkan kebahagiaan kita itu. Baik kita bagikan kebahagiaan kita itu kepada saudara-saudara di rumah, kepada orang tua, kepada teman-teman. Bikin video call, telepon mereka dan ungkapkan kebahagiaanmu. Karena apa? Karena adik-adik tetap bertemu dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan setiap hari. Yang ketiga adik-adik, apa yang bisa kita pelajari? Yang ketiga adalah akhirnya pertemuan dengan Tuhan Yesus membuat kita berubah. Baik adik-adik, ada dua perubahan. Perubahan ke arah yang lebih buruk atau perubahan ke arah yang lebih baik. Tapi perubahan hari ini dalam diri Tuhan Yesus adalah perubahan ke arah yang lebih baik. Tuhan Yesus menginginkan kita berubah ke arah yang lebih baik. Apa aja itu? Wah, kalau dulu kita sering malas-malasan, sekarang berubah menjadi anak-anak yang rajin. Kalau dulu kita anak yang sering membantah orang tua, berubah menjadi anak-anak yang suka mendengarkan nasihat dan mau mengikuti nasihat. Dulu kalau dipanggil orang tua harus 3 kali dipanggil. Sekarang begitu panggilan pertama, iya mama, iya bapak, ada perubahan dari hati-hati adik semua. Dulu kerjaannya main game karena nggak sekolah. Wah asik nih, setiap hari main game saja, setiap hari main laptop, setiap hari main HP. Ada perubahan bahwa kita harus berubah, mau mengubah kebiasaan kita. Dulu karena tidak sekolah, kita mengatakan, wah asik nih libur, tidak usah belajar. Adik-adik tetap harus berubah. Yakni apa? Memakai kembali jadwal belajar. Bikin jadwal. Jam segini main, jam segini harus belajar, jam segini harus mengerjakan PR. Bikin jadwal. Seperti dulu jadwal pada sebelum pandemi. Adik-adik harus berubah. Jangan ikut sedih, jangan ikut malas, jangan ikut menjadi lebih buruk karena pandemi ini. Justru melalui pandemi ini Tuhan ingin supaya kita bertemu dengan Dia, supaya kita bertemu dengan Tuhan Yesus, supaya kita merasakan, mengalami pertemuan dengan Tuhan Yesus. Dan pertemuan dengan Tuhan Yesus itu membawa perubahan, membawa kebahagiaan, dan akhirnya kehidupan kita, kehidupan adik-adik, kehidupan orang tua kita bisa seperti perasaan murid-murid pada waktu itu. Tuhan, kami berbahagia hadir di tempat ini. Kita bisa mengatakan, Tuhan, kami berbahagia, kami mengucap syukur. Walaupun masa pandemi, tetapi kami boleh mengucap syukur karena kami memiliki keluarga, karena kami masih diberikan kesehatan, karena kami masih diberikan keluarga. Adik-adik boleh merasakan banyak sekali anak-anak di luar sana yang tidak lagi memiliki keluarga. Bapak, mama sudah pergi. Makan, sekolah tidak bisa lagi. Karena apa? Karena kemiskinan, karena kekurangan, karena perang. Nah, adik-adik sekarang masih memiliki bapak mama di samping kita, masih memiliki sekolah yang bisa dijalani, dan masih bisa makan, minum, dan berpakaian. Mari kita mengucap syukur. Mari kita mengatakan kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk apa yang kami bisa dapatkan hari ini. Untuk keadaan, walaupun masa pandemi, tapi kami masih tetap mengucap syukur. Katakan itu adik-adik. Berubahlah, karena itulah yang Tuhan inginkan dari kehidupan kita saat ini. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Kami telah belajar bagaimana Tuhan dimuliakan di atas gunung. Kami boleh belajar 3 hal ya Tuhan. Bahwa Tuhan sungguh-sungguh anak Allah yang hidup. Tuhan dimuliakan dan mendapat kemuliaan dari Allah Bapa. Kami juga belajar Tuhan bahwa perjumpaan dengan Engkau akan membawa kebahagiaan kepada kami. Kami juga belajar bahwa di dalam perjumpaan dengan Tuhan, hidup kami akan berubah. Tuhan, mulai hari ini kami mau berjanji
untuk mengubah hidup kami ke arah yang lebih baik. Kalau dulu kami sering malas-malasan, hanya main game Tuhan, hanya main handphone Tuhan, kami ingin membuat jadwal membantu orang tua, jadwal belajar, jadwal mengerjakan PR, dan jadwal bermain. Biarlah kami boleh menjalani hari-hari kami dengan disiplin yang berubah. Kami juga berdoa Tuhan, supaya dalam waktu ke depan kami boleh bertemu setiap saat kepada Tuhan, baik melalui Alkitab, baik melalui doa, baik melalui ibadah puji-pujian yang kami nyanyikan. Tuhan, kami ingin bertemu dengan Engkau. Tuhan, harapan kami, biarlah kehidupan kami setiap hari boleh di dalam kebahagiaan, karena kami percaya bahwa Tuhan ada beserta kami setiap saat waktu kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jadi adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Bang Rudi, kita akan melaksanakan aktivitas. Kira-kira aktivitas kali ini apa adik-adik? Ada yang tahu? Nah, aktivitas kita kali ini ialah kita membuat alat peraga agar kita dapat menceritakan kembali dan mengingat kembali kisah tentang cerita yang dibawakan oleh Bang Rudi dalam khotbahnya tadi. Nah, jadi sebelum kita ke aktivitas, kita harus mempersiapkan alat-alat dulu adik-adik. Alat-alat bahan. Nah, jadi yang kita butuhkan pada saat ini untuk aktivitas kita ialah stik, gunting, lem kertas adik-adik ya, lem kertas, cutter. Tapi kalau cutter nanti adik-adik perlu bantuan orang tuanya ya, kalau tidak bisa membuat sendiri. Nah, kertas warna hijau, kertas warna putih, kertas warna biru, gambar Elia dan Musa, gambar Yesus, dan gambar 3 murid Yesus. Nah, pertama kali yang harus kita laksanakan ialah kita memotong kertas warna hijau. Kita memotong kertas warna hijau dengan gunting menjadi bentuk seperti ini adik-adik. Kita gunting. Kemudian yang kedua, kita memotong kertas warna putih dengan bentuk awan. Begini, bentuk awan. Kita buat bentuk awan. Kemudian kita gabungkan kertas putih tadi dengan kertas biru. Kita gabungkan kertas putih dengan kertas biru seperti ini adik-adik ya. Kita gabungkan. Nah, kemudian setelah kita gabungkan, kita potong dengan menggunakan cutter. Kita potong dari sini ke sini, kita potong. Nah, setelah itu kita tempelkan kertas yang berwarna hijau tadi. Kita tempelkan. Tapi adik-adik saat menempelkannya jangan sampai tertempel ke bekas potongan adik-adik tadi ya. Nah, seperti ini. Ditempelkan. Ditempel pada bagian di bawah sini. Kemudian gambar-gambar tadi Yesus kita tempelkan pada stik gambar Yesus menggunakan lem kertas. Ini kita tempelkan. Tidak tertempel adik-adik. Kurang lemnya, sebentar. Nah, seperti ini. Oke. Sudah. Kemudian seperti ini kan anunya bentukannya. Jadi kita bisa menyelipkan gambar Yesus di sini. Masukkan ke potongannya yang tadi.
Nah, seperti ini. Jadi adik-adik bisa menggerakkan ya, bisa menggerakkan ini. Gambar Yesusnya bisa digerakkan. Nah, dengan gambar murid Yesus kita tempelkan di bawah. Kita tempelkan di bawah sini. Yang sedang menunggu Yesus berbicara dengan Elia dan Musa. Kita tempelkan. Sudah seperti ini adik-adik. Kemudian kita tempelkan Musa dan Elia. Menunggu di atas gunung. Menunggu Yesus. Nah, jadi deh seperti ini adik-adik. Seperti ini. Nah, jadi permintaan abang untuk adik-adik, setelah adik-adik mendengarkan khotbah yang dibawakan oleh Bang Rudi, nanti adik-adik dapat menceritakan kembali di video dengan alat peraga ini, menceritakan bagaimana kisahnya adik-adik tentang khotbah itu, bahwa Yesus berbicara dengan Elia dan Musa di gunung dan murid-muridnya menunggu Yesus di bawah. Nah, seperti itu. Nanti adik-adik bisa dicatatkan namanya, nama, kelas, dan kemudian mengirimkan hasil videonya ke nomor WA-nya Bang Sam di sini ya. Nah, seperti ini. Oke, terima kasih adik-adik. Abang tunggu ya hasilnya. Dadah. Ya, bagaimana Kak? Khotbahnya Bang Rudi bagus banget kan? Iya, bagus banget tadi Bang. Tadi tuh Bang Rudi bilang kalau kita nih anak-anak Tuhan tuh harus berubah jadi lebih baik. Ya. Nah, biar adik-adik nih lebih semangat untuk berubah jadi lebih baik, kita mau kembali memuji Tuhan Dengan bernyanyi Aku Berubah sambil ngumpulin persembahan. Jadi disiapin persembahannya ya adik-adik. Sambil kita nyanyi Aku Berubah. Boleh ikutin juga gerakannya kakak sama Bang Samuel. Aku berubah. Aku berubah. Sungguh ku berubah. Aku serahkan hati. Aku berubah. Sungguh ku berubah. Aku serahkan semua. Yang ku kasihi inilah yang lebih baik. Aku dapat, aku berubah. Sungguh ku berubah. Aku serahkan semua. Sekali lagi ya, kita ulang dari awal. Aku berubah. Sungguh ku berubah. Aku serahkan hati. Aku berubah. Sungguh berubah. Aku serahkan semua. Yang ku kasihi inilah yang lebih baik. Aku dapat, aku berubah. Sungguh ku berubah. Aku serahkan semua. Waktuku serahkan semua. Waktuku serahkan semua. Anak-anak, Amang ajak berdiri. Anak-anak sekolah minggu, marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Tundukkan kepala, lipat tangan, kita berdoa.
Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenalkan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihkannya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Amin. Ibadah sekolah minggu online kita minggu ini sudah selesai. Nah sebelumnya kakak abang ada pengumuman nih. Jadi sebentar lagi kan kita mau merayakan Natal, tepatnya di bulan Desember, 2 bulan lagi. Nah meskipun kita di rumah aja nih nggak bisa ketemu, adik-adik jangan sedih, kita tetap merayakan Natal tapi secara online atau virtual. Untuk pengumuman lebih lengkapnya bisa dibaca setelah ini ya, setelah ibadah ini. Oke, sampai ketemu di ibadah online kita minggu depan. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap rajin belajar, dan berubah menjadi yang lebih baik. Oke, happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dan lagu kedua adik-adik sekalian, kita dengarkan ya. Kawanku, ini hari Minggu. Kawanku, ini hari Minggu. Sekarang sudah pukul 7. Ingatlah, jangan lambat. Tuhan Yesus datang menyambutmu. Kawanku, ini hari Minggu. Sekarang sudah pukul 7. Ingatlah, jangan lambat. Tuhan Yesus datang menyambutmu. Adik-adik kalian sering baca kitab suci dan berdoa setiap hari? Sering? Bagus sekali. Nah, kita dengarkan lagu kelima, Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap
kita mendengarkan Burung Pipit yang Kecil. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Adik-adik tentu sayang papa, mama, adik, kakak, pokoknya sayang semua. Betul kan? Lagu ketujuh kita dengarkan, Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang adik, sayang kakak, sayang kamu, sayang saya, sayang semua. Sayang kamu, sayang saya, sayang semua. Adik-adik sudah pernah naik kereta api? Sudah? Wah, bagus. Nah, lagu ke-8 kita dengarkan, Aduh Senangnya Naik Kereta. Shalom Minang Guru Skala Minggu. Shalom teman-teman, nama saya Gracia. Sekarang saya akan menghafal ayat hafalan yang tertulis dalam Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Terima kasih. Hai teman-teman, pagi ini saya mau menghafal ayat hafalan dari Yohanes 14 ayat 6. Isinya, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Terima kasih. Salam semuanya, ini adalah buku salib saya. Nah, yang tertulis di dalam Yohanes 14 ayat 6. Yang pertama, Yesus bagi saya adalah juru selamat. Yang kedua, Yesus bagi saya adalah teman sejati. Yang ketiga, Yesus bagi saya adalah penebus dosaku. Yang keempat, Yesus bagi saya adalah penolong. Terima kasih. Ayat hafalan minggu ini tertulis dari Yohanes 14 ayat 6. Beginilah firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Shalom teman-teman, shalom guru sekolah minggu. Hari ini Anggi akan mengucapkan ayat hafalan terambil dari Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Terima kasih. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Terima kasih. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Shalom, terima kasih. Hafalan dari kitab Yohanes 14 ayat 6. Isinya adalah kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Terima kasih. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Terima kasih. Halo teman-teman, nama saya Dev Rambunan. Yohanes 14 ayat 6.
Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Terima kasih. Selamat hari Minggu teman-teman. I love Jesus. Terima kasih. Shalom Inang dan kakak sekolah minggu. Happy Sunday teman-teman, nama saya Sutra dan saya akan mengatakan ayat hafalan saya. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadaku, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Terima kasih. Shalom Inang, shalom teman-teman, shalom kakak-kakak. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Membuat buku salib. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Aku mengasihi Mama dan Bapa. Dengar-dengaran sama Mama dan Bapa. Tidak boleh berbohong. Rajin berdoa. Sayang kepada teman. Taat kepada perintah Yesus. Percaya kepadanya. Hanya Yesus jalan satu-satunya masuk ke surga. Aku sangat mengasihi Yesus. Terima kasih. Ini tugas Mario membuat buku salib. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Aku mengasihi orang tuaku, mendengarkan nasihat